Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nagatri Gunawan dengan NIM 241705122 dari kelas G, Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Agama Hindu. Baik, soal pertama yaitu berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan, yaitu apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan nilai-nilai moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, saya pernah mengalami kegagalan saat berjuang masuk perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur, termasuk SNBP, SNBT, hingga ujian mandiri. Nah, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, saya tetap gagal, namun dukungan keluarga dan teman-teman membuat saya bangkit kembali. Nah, akhirnya saya diterima di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan akuntansi. Nah, dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap usaha yang tulus pasti membuahkan hasil, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan awal. Nah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang berjuang dengan jujur dan sabar. Selanjutnya, soal kedua yaitu yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Nah, yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Nah, jelaskan dan beri contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Jadi jawabannya itu, Astanga Yoga merupakan 8 tahapan dalam ajaran Hindu untuk mencapai penyatuan diri dengan Tuhan melalui pengendalian diri, tubuh, dan juga pikiran. Nah, jadi bagian Astanga Yoga yang pertama itu ada yama atau pengendalian diri sosial. Jadi yama ini berarti menjaga perilaku terhadap orang lain. Contohnya itu tidak menyakiti teman atau ahimsa, jujur saat ujian atau satya, tidak mengambil barang milik orang lain atau asteya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada niyama atau disiplin pribadi. Jadi niyama ini artinya mengembangkan kebiasaan baik dalam diri. Contohnya itu adalah menjaga kebersihan diri dan kamar atau sauca, menerima keadaan dengan lapang dada atau santosa, rajin sembahyang atau tapas, dan membaca sloka atau swatyaya. Kemudian bagian yang ketiga itu ada asana atau posisi tubuh. Nah, jadi asana ini artinya latihan fisik agar tubuh siap untuk meditasi. Nah, contohnya itu adalah duduk padmasana saat sembahyang agar tubuh tetap stabil dan fokus. Selanjutnya yang keempat ada pranayama atau pengaturan nafas. Nah, jadi pranayama ini artinya mengendalikan nafas untuk menenangkan pikiran. Contohnya itu adalah tarik dan hembuskan nafas secara perlahan saat gugup sebelum presentasi. Itu termasuk contoh dari pranayama. Selanjutnya yang kelima ada pratyahara atau penarikan indera. Nah, jadi pratyahara ini artinya mengurangi pengaruh luar terhadap pikiran. Contohnya itu adalah bisa jadi saat kita belajar itu kita harus fokus walau ada suara bising di luar. Jadi kita harus tetap fokus. Selanjutnya yang keenam itu ada dharana atau konsentrasi. Jadi dharana ini memiliki arti itu melatih fokus pada satu hal. Contohnya itu adalah fokus pada api lilin atau nafas pada saat latihan yoga. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada dhyana atau meditasi. Nah, dhyana ini memiliki arti yaitu menenangkan pikiran secara mendalam. Contohnya itu adalah duduk diam dengan mata terpejam dan hening di pagi hari. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah samadhi atau pencerahan. Jadi samadhi ini adalah tahapan tertinggi dan dengan bersatu dengan Tuhan dalam kedamaian. Contohnya itu adalah merasakan ketenangan batin dan tidak terikat pada keinginan duniawi. Selanjutnya soal ketiga itu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Nah, jadi jawabannya adalah mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran bisa dilakukan lewat hal-hal yang sederhana, seperti berkata jujur meskipun sulit, menasihati teman yang berbuat salah dengan cara yang baik, atau mengembalikan barang yang bukan milik kita. Nah, dalam keluarga kita bisa menunjukkan kasih dengan membantu orang tua tanpa diminta, tidak membentak saat marah, dan tetap menghormati mereka. Nah, dengan bersikap jujur dan penuh kasih, kita menjalani hidup sesuai dengan ajaran kebenaran dari Tuhan.
Selanjutnya soal keempat yaitu berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan, yaitu apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi pada saat masih sekolah, saya pernah melihat teman saya dibully, tapi awalnya saya diam karena takut dibenci. Nah, tapi setelah melihat teman saya semakin tertekan, saya memberanikan diri untuk membela dan melaporkannya ke guru. Nah, memang awalnya saya ikut dijauhi beberapa teman, tapi lama-kelamaan mereka justru menghargai keberanian saya. Nah, dari situ saya belajar bahwa memilih jalan kebenaran kadang tidak mudah, tapi itu adalah bentuk kasih dan nilai kemanusiaan yang harus kita jaga. Selanjutnya soal kelima, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi lebih segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Nah, posisi punggung tegak, lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkanlah mantra. Nah, jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang pertama itu membersihkan diri, muka, tangan, kaki, ataupun mandi. Nah, jadi membersihkan diri sebelum meditasi bukan hanya untuk kebersihan fisik, tetapi juga sebagai simbol penyucian diri. Tubuh yang bersih membantu menciptakan rasa segar dan siap untuk masuk ke dalam suasana yang tenang dan suci. Selanjutnya, yang kedua itu menggunakan alas duduk. Nah, menggunakan alas seperti kain, tikar, atau selimut itu berfungsi untuk menjaga kenyamanan selama meditasi, serta sebagai batas antara tubuh dengan lantai, yang dipercaya dapat menjaga stabilitas energi. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah posisi duduk dengan punggung yang tegak. Nah, duduk dengan punggung yang tegak penting agar aliran napas dan energi dalam tubuh berjalan lancar. Posisi ini juga membantu menjaga kesadaran dan mencegah rasa ngantuk pada saat meditasi. Selanjutnya itu ada tangan yang rileks di pangkuan. Nah, meletakkan tangan di pangkuan dengan rileks membantu tubuh tetap tenang dan tidak tegang. Posisi ini juga mencerminkan keterbukaan diri dalam menerima energi positif. Selanjutnya yang kelima adalah memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Nah, menutup mata membantu mengurangi rangsangan dari luar. Nah, menenangkan pikiran sejenak penting agar kita bisa fokus dalam memasuki kondisi meditasi dengan damai. Selanjutnya, yang keenam adalah mengucapkan mantra. Mantra adalah getaran suci yang membantu memusatkan pikiran. Mengucapkannya dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan menjaga pikiran tetap fokus selama meditasi. Selanjutnya, soal keenam adalah kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Nah, awatara yang turun ke dunia itu dominan berasal dari Dewa Wisnu, karena dalam konsep Hindu, Dewa Wisnu adalah sang pemelihara alam semesta. Ketika dunia dilanda kekacauan, ketidakadilan, dan hilangnya dharma atau kebenaran, maka Dewa Wisnu mengambil wujud awatara untuk memulihkan keseimbangan dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berperan seperti awatara dengan menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar. Misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan, membela kebenaran pada saat melihat ketidakadilan, serta ikut menjaga alam dan tidak merusaknya. Nah, dengan tindakan kecil yang mencerminkan cinta kasih, kejujuran, dan juga kepedulian, kita juga bisa menjadi bagian dari Dharma seperti para awatara Dewa Wisnu. Selanjutnya adalah soal ketujuh, yaitu jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut, badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, jadi hubungan antara yoga Surya Namaskar dan pranayama itu adalah yoga Surya Namaskar itu atau salam matahari adalah rangkaian gerakan atau asana dalam yoga yang dilakukan secara dinamis dan juga teratur. Nah, gerakan ini tidak hanya melatih kekuatan dan kelenturan tubuh, tetapi juga sangat efektif bila dipadukan dengan pranayama atau latihan pernapasan. Nah, pranayama membantu mengatur napas seiring gerakan, menenangkan pikiran, serta menyelaraskan energi tubuh dan juga jiwa. Jadi contoh pranayama yang cocok itu, yang pertama ada Ujjayi Pranayama.
Jadi Ujjayi Pranayama ini sangat cocok dipadukan dengan Surya Namaskar karena melibatkan napas yang teratur dan selaras dengan setiap gerakannya. Nah, jadi contohnya itu adalah menarik napas saat mengangkat tangan atau hasta uttanasana, dan menghembuskan napas saat membungkuk ke bawah atau pada hastasana dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah gambaran rangkaian gerakan Surya Namaskar. Yang pertama ada Pranamasana atau posisi berdoa. Selanjutnya yang kedua ada Hasta Uttanasana atau tangan diangkat ke atas. Selanjutnya ada pada Hastasana atau membungkuk menyentuh kaki. Selanjutnya yang keempat ada Aswasancalanasana atau kuda berlari. Selanjutnya adalah Dandasana atau posisi papan. Selanjutnya yang keenam ada Astanga Namaskara atau 8 titik menyentuh lantai. Selanjutnya yang ketujuh ada Bhujanggasana atau kobra. Selanjutnya adalah Parwatasana atau gunung. Selanjutnya yang kesembilan ada Aswasancalanasana atau kuda berlari sisi sebaliknya. Selanjutnya yang 10 ada pada Hastasana atau membungkuk menyentuh kaki. Selanjutnya yang ke-11 ada Hasta Uttanasana atau tangan diangkat ke atas. Dan yang ke-12 ada Pranamasana atau posisi berdoa kembali. Selanjutnya, maknanya itu Surya Namaskar adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Surya sebagai sumber kehidupan. Gerakan ini melatih disiplin, menyelaraskan tubuh dan pikiran, serta membangkitkan energi positif. Nah, saat dilakukan dengan kesadaran napas atau pranayama, yoga ini menjadi latihan spiritual yang menyeluruh. Selanjutnya soal ke-8 adalah Ida Sangya Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Nah, jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, jadi Ida Sangya Widiwasa itu bersifat wiyapi wiyapaka, artinya ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Nah, keberadaan Tuhan itu dapat kita rasakan melalui alam semesta dan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat terbitnya matahari setiap pagi, angin yang berhembus, hujan yang turun, dan detak jantung manusia. Nah, semua itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan adalah kekuatan yang mengatur segalanya secara teratur dan juga harmonis. Nah, selain itu, ketika kita merasakan kedamaian saat berdoa, mendapatkan pertolongan pada saat dalam kesulitan, atau melihat keajaiban dalam proses kehidupan, kita dapat menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir. Meskipun tak terlihat oleh mata, Tuhan ada dalam setiap makhluk hidup dan setiap ciptaan, dalam setiap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya soal ke-9 adalah berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, jadi jawabannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran hukum karma pala, yaitu setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang sepadan. Misalnya, ketika kita melihat teman kesulitan belajar, kita dengan tulus membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini adalah wujud kasih yang dilandasi kebenaran. Karena kita sadar bahwa perbuatan baik akan membuahkan kebaikan pula. Nah, baik secara langsung maupun di kemudian hari. Dengan terus menanamkan nilai-nilai kasih dan kejujuran dalam tindakan, kita secara tidak langsung menciptakan karma yang positif bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Selanjutnya soal ke-10 adalah yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Nah, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Nah, jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Nah, jadi yoga asana ini penting untuk meditasi karena asana membantu mempersiapkan tubuh agar dapat duduk dengan nyaman dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah ataupun nyeri. Dengan melakukan asana secara teratur, tubuh menjadi lebih kuat, fleksibel, dan juga rileks, sehingga memudahkan kita untuk memusatkan pikiran pada saat meditasi. Nah, selain itu, asana juga membantu melancarkan aliran energi dalam tubuh dan mengatur pernapasan, yang sangat penting dalam proses menenangkan pikiran. Dengan tubuh yang tenang dan napas yang teratur, meditasi menjadi lebih dalam dan efektif dalam mencapai ketenangan jiwa serta melepaskan stres. Baik, sekian pemaparan jawaban UTS Agama Hindu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.